Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 tes Nurul Falah, mudah-mudahan kalian sehat semua, tetap semangat walau kalian masih belajar di rumah. Pada materi kali ini, sejarah kebudayaan Islam, kita sudah memasuki bab yang kedua tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kita sudah memahami bahwa kerajaan Islam yang pertama di Indonesia terletak di Kepulauan Sumatera, tepatnya di Kerajaan Samudra Pasai. Sampai sekarang Indonesia ini di seluruh dunia mayoritas beragama Islam. Hal ini disebabkan penyebaran agama Islam disampaikan secara damai, tentram, tidak ada paksaan. La ikrahu fiddin, tidak ada paksaan beragama. Di hadis ini dipakai sekali oleh para penyebar agama Islam di Indonesia ini. Walaupun berjalan damai, memang sekali-kali pernah terjadi peperangan antar kerajaan Islam. Tapi kalau ini masih bisa diatasi. Ada juga antar Islam dengan non-Islam, juga pernah terjadi. Tapi kejadiannya jelas berbeda ketika perang antara kerajaan Islam dan non-Islam di Indonesia dengan perang antara kerajaan Islam dengan Persia misalnya, Romawi, dan Kristen misalnya di negara-negara lain. Ini jelas berbeda. Karena apa? Karena kondisi politik Indonesia menjelang kedatangan Islam ini berjalan secara kondusif. Artinya damai, tentram, ya. Ya, untuk masuk Islam juga tidak ada paksaan. Jadi ini yang menjadi mudah dan lancarnya Islam masuk ke Indonesia. Karena memang kita ketahui masuknya Islam di Indonesia yang pertama adalah dengan cara perdagangan, baru kebudayaan, pernikahan. Nah, ini berbagai macam cara orang-orang Persia, Arab, ya, Gujarat untuk memasuki Islam di Indonesia ini. Jadi dalam perkembangan selanjutnya, meluk Islam Indonesia semakin banyak, semakin bertambah. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia banyak menerapkan sistem pemerintahan secara Islami. Ya, kita mulai saja. Kerajaan Islam yang pertama di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Samudra Pasai. Pengaruh Islam memang sangat mengakar luas di kalangan penduduk, menyebabkan tatanan Islam sangat mendominasi sekali. Ya, cara-cara adat istiadatnya sebagainya. Ya, ini benar-benar kultur budayanya benar-benar dimasuki sekali oleh para penyebar agama Islam yang dari Gujarat, dari Arab, Persia, dan sebagainya. Islam berdiri di Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-11. Tokoh pendirinya adalah Merah Khair. Kerajaan ini berada di daerah pesisir. Memang kalau kita kenal lebih banyak ya sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ini banyak ada di daerah pesisir. Jadi ini daerah-daerah pinggir laut ya. Ini banyak sekali, terutama di Pulau Jawa. Pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti. Dinasti pertama adalah dinasti Merah Khair, yang kedua dinasti Merah Silu. Yang pertama dinasti Merah Khair. Ini didirikan oleh Merah Khair sendiri. Kemudian menjadi
raja pertama yang bergelar Maharaja Mahmud Shah. Ini tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Kemudian sepeninggal Merahair, kerajaan dipegang oleh Maharaja Mansur Shah yang memimpin selama 55 tahun. Setelah Maharaja Mansur Shah meninggal, digantikan oleh Maharaja Ghiyasuddin Shah. Ia berkuasa selama 22 tahun. Selanjutnya raja yang berkuasa di kerajaan Samudra Pasai adalah Merahnu, bergelar Maharaja Nuruddin. Dia berkuasa selama 55 tahun. Maharaja Nuruddin kita kenal dengan nama Tengku Samudra atau Sultan Najimuddin Al-Kamil. Asalnya dari negara Mesir, yang diberi tugas sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan di Gujarat. Maharaja Nuruddin tidak mempunyai keturunan, maka setelah meninggal terjadilah kekacauan. Karena biasanya raja itu kalau sudah tidak mampu, dia sudah sepuh atau meninggal, digantikan oleh keturunannya. Karena ini enggak keturunannya, maka terjadilah kekacauan. Artinya ya berebut kekuasaan. Karena Nuruddin ini tidak mempunyai anak. Kemudian yang kedua, dinasti Merasilu. Penguasa pertama dinasti ini adalah Merasilu sendiri. Gelarnya Sultan Malikus Saleh. Itu terjadi pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Merasilu merupakan keturunan Raja Perlak. Sekarang kita kenal sebagai negara Malaysia. Negaranya Ipin Upin. Ya, itu Malaysia dulunya masuknya Indonesia itu. Ya, waktu masih kerajaan ya sama sebelum kerajaan Perlak berdiri, sebelum kerajaan, kan dulu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Terutama ini kita kenal dengan kerajaan Majapahit. Itu penguasaannya sampai Selat Malaka. Malaka, Melayu, Malaysia, Malaya, ya podo ae. Ya, sama aja semuanya. Ya, dulunya dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dari mulai kerajaan Hindu Bali sampai kerajaan Islam. Termasuk Samudra Pasai itu perluasannya sampai ke Perlak, Kedah, Sabah. Ya, sekarang menjadi negara Malaysia. Raja Merasilu menikahi putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Raja-raja yang memerintah di Samudra Pasai ini yang dari keturunan Samudra Pasai itu yang dari dinasti Merasilu ya. Kalau Merahair enggak, jadi Merasilu. Kalau ini cikal bakal kerajaan Samudra Pasai. Raja-rajanya yang pertama Sultan Malikus Saleh, kemudian yang kedua Sultan Muhammad Malik Zahir, yang ketiga Sultan Mahmud Malik Zahir, yang keempat Sultan Mansur Malik Zahir, kemudian yang kelima Sultan Malik Zahir, dan yang keenam Sultan Zainal Abidin yang berkuasa dari tahun 1383 sampai 1403. Jadi ketika Samudra Pasai berkuasa yang diperintah oleh Sultan Zainal Abidin, kerajaan ini juga berkembang sangat pesat. Wilayahnya bukan hanya Kepulauan Sumatera, tapi menjara sampai Pulau Jawa, Sulawesi. Kemudian dia juga mengirimkan ahli dakwah yang tersohor, misalnya Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Isa yang kita kenal sebagai waliullah, termasuk wali Songo atau wali 9. Nah, ini juga awalnya dari kerajaan Samudra Pasai. Ya, salah satunya diutus ke Jawa dan menjadi wali, termasuk wali 9 ya. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak, kita kenal makamnya ada di Gresik, salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Kemajuan perdagangan nasional internasional berakibat pada meningkatnya ekonomi Samudra Pasai. Ya, sampai dikunjungi orang-orang yang ingin menjadi berdagang dan menjadi pusat perdagangan. Itu berada di Selat Malaka.
kemajuan perdagangan internasional juga, meningkatnya ekonomi, semua dikunjungi oleh orang-orang yang akan berdagang. Kerajaan Sriwijaya ketika itu juga mengalami kemunduran. Ya, jadi ketika Samudra Pasai, kerajaan Sriwijaya masih ada. Kerajaan Sriwijaya kan kita ketahui itu kerajaan Hindu-Buddha. Jadi kerajaan itu juga masih ada sisa-sisanya lah. Kalau dulu kan masih kerajaan Hindu-Buddha menguasai, kerajaan Islam belum muncul. Ketika kerajaan Islam, mereka masih ada, masih bertahan, tapi sudah mulai maju ini kerajaan-kerajaan Islam. Justru sebaliknya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini mengalami kemunduran. Karena sudah banyak yang memeluk agama Islam. Jadi menjelang tahun 1521 Masehi, perekonomian kerajaan Samudra Pasai mengalami kemerosotan. Biasa kalau kemerosotan ini adanya berbagai macam konflik, kepentingan dan sebagainya. Setiap kerajaan pasti akan mengalami seperti ini. Kalau dia tidak kuat, maka akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran. Dan bahkan kerajaan itu akan habis, terkikis. Ya. Jadi menjelang itu perekonomiannya juga tidak stabil. Ini mudah sekali dimanfaatkan, terutama orang-orang yang negara-negara yang menjajah Indonesia, termasuk negara Portugis. Kita kenal dengan negara Portugal. Kalau kamu ingat pemain bola itu ada siapa tuh yang memainnya di Juventus itu? Kalau perhatikan ada nih, pasti hafal, ya. Ronaldo, ya. Itu negaranya negara Portugal yang pernah berkunjung di Indonesia. Aceh lagi yang dikunjungi pada waktu terkena tsunami. Dan dia juga tahu pasti hafal. Negara Aceh, di wilayah Aceh lah pernah ada kerajaan Islam yang pertama. Dan yang terakhir dia malah yang menghancurkan negara dia sendiri, Portugis, yang ingin menjajah negara Indonesia, datang langsung ke Pulau Sumatera, terutama Aceh. Ya, jadi tidak stabil, dimanfaatkan benar oleh Portugis untuk menyerangnya. Maka tahun 1521 Masehi kerajaan Samudra Pasai runtuh. Maka ini kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu kerajaan Samudra Pasai. Ya, sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita sambung lagi. Di kerajaan Sumatera itu masih banyak, ada kerajaan Malaka, ada kerajaan Aceh Darussalam, ya, ada kerajaan-kerajaan lain yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini saja yang saya sampaikan. Kemudian untuk tugas, ya, untuk tugas ini di LKS aja, ya. Insya Allah sudah punya LKS-nya semua. Jadi LKS di halaman 14 pilihan ganda. Kemudian di halaman 17-nya isian, ya, isian singkat. Kemudian di halaman 18-nya jawab pertanyaan. Wah, memang banyak ini, karena ini saya jadikan ulangan harian dan wajib dikumpulkan, ya. Ya, kamu di rumah nggak usah dikumpulin lah, di di WA ke saya aja, nggak apa-apa, ya. Ya, saya kamu foto hasilnya. Atau kalau kamu mau kumpulkan hari Jumat udah terakhir itu, ya, kalau mau dikumpulkan di sekolah, tapi orang tua yang nganterin, ya, tuh, karena kita masih menjaga protokol kesehatan. Kemudian kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Yang terpenting adalah untuk pelajaran SKI banyak baca. Kalau kamu nggak pernah baca, cuma dengerin saya ngomong doang, nggak akan bisa, ya. Apalagi belajar PJJ ini jarak jauh, harus benar-benar semangat, ya. Jaga kesehatan, banyak makan vitamin, makan yang banyak, dan kurangi tidur. Lagi sekarang Depok ini sudah zona merah lagi, hati jangan banyak berkerumun. Itu saja yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.